Nobusen. Nekusen. Oh, ini dari Singapura ini guys. Dari Singapura. Tepatnya di Nekusen. Meigusen. 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 McPherson. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya. Namanya siapa namanya? Muhammad Ali bin Syukur. Muhammad Ali bin Syukur. Muhammad Ali bin Syukur. Yang sakit kakinya ya? Jatuh, tak? Jatuh. Mak kedebuk. Iya, jatuh mak kedebuk. Terbalik naik kedebuk sepeda. Oh, kalau saya dulu biasanya naik pohon nangka jatuh kedebuk. Iya, asli orang Singapura, Pak. Oh, tahu saya dari mana? Oh, matanya tak sakit. Tapi macam mau tidur, macam ngancur gitu. Iya, jangan melihat cewek cantik ya. Jangan untuk melihat cewek cantik. Tuh baca Al-Quran ya. Nanti kalau buat melihat cewek cantik jadi ngantuk terus. Capek dia. Oh. Saya sudah kuat, Ustaz. Sudah 76. Udah tua ngeliat cewek cantik masih ketarik juga. Iyalah. Siapa nama ibu kandungnya? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau untuk mata obatnya nanti air wudhu ditampung, subuh tuh ditampung, terus baca istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, alhamdulillah 100 kali, sholawat 100 kali. Tulis nanti kamu tanyain bingung. Terus habis itu nanti airnya biar dia bun-bunkan dulu, terus nanti buat mandi ya. Ain ini, ain. Penyakit ain. Ain itu penyakit dari mata. Kita ini tidak boleh melihat sesuatu hal yang dilarang oleh Allah. Iyalah. Al-Fatihah. Bismillah. Ini di rumah sama siapa? Oh, sama cucu. Istri kemana istri? Ada saya kawin. Mau kawin, Ustaz. Hah? Cara kawin. Cara kawin. Mantap. Astagfirullahaladzim. Sama cucu, ya? Oke. Oke, siap. Sudah pernah main ke Indonesia belum? Isa sudah. Sudah pernah main ke Indonesia? Oh, mainlah ke Indonesia lah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma
Allahumma salli wa sallim salli wa sallim wa barik ala wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa siri sari bisairil asma'i wa sifati ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahim, saya memohon ridho Maulahu ya Allah, dan mau ya Allah, hilangkanlah semua gangguan, ikatan penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri Bapak ini ya Allah, penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir. dengan izinmu ya Allah, Dan ridhamu ya Allah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua gangguan, ikatan penyakit yang ada di dalam tubuh Bapak ini, hilang dengan asma Allah, dengan asma Allah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sirrullah, Zatullah, Sifatullah, Wujudullah, Afalullah. La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ganti di Bapak iki. Aku ya. Terus membegi. Ini namanya robito, menyambungkan. Siram dasnya gigi. Kontak. Dasmu. Aku sing ngarane. Aku sing ngarane. Lah kok sing play ya, Pak. Dunir jam bangun. Pak Lurah ra titip apa neh ngono? Mboten. Tak jalan wedhus dase ngono. Mboten. Gile. Mboten. Sampun winginane. Kain masuk kan. Al-Fatihah. Pegang kakinya Pak ya, pegang pakai tangan. Pegang yang sakit. Kang Ujeng piye? Rene ya. Syirullah tadullah syifatullah. Kambingnya masih. Kambing. Ya ini saya maksudnya loh tadi. Kan kayak gini. Menurut kami itu udah diizinkan gitu loh. Tirik ya. Tirik ya. Iya, apa saya salah? Kalau ngomong kayak gini. Salah loh. Ya kita mungkin beda pemahaman aja. Beda pemahaman. Ini lagi ada iklan, tak belum. Tuh. Yang geleng. Tuh. Press. Itu kan bilang pakai media-media. Kalau doa, nggak apa-apa doa. Ini media-media ini Bude aja, bude saya yang suruh. kurang bisa menerimanya gitu. Kasih mic. Oh, sama aja. Kasih mic.
mic kecil bapaknya biar enak ngomongnya. Gak apa-apa, kita ini terbuka kok. Iya. Kita itu enak. Kita ini welcome loh ke siapapun. Jadi gini loh Pak. Panggil Ipah aja, ada panggil Ipah. Jadi ketika ada seseorang yang ingin tahu atau tidak sama pemahamannya atau ingin bertanya itu kita welcome. Kita itu welcome. Jadi kalau sampean katakan ini musyrik, ya, saya kan tadi tanya musyrik yang bagaimana? Katanya dengan media. Terus sekarang medianya seperti ini, yang sampean salahkan yang mana? Di sini kayak itu ada kunir ya, kunir, madu, terus daun kelor, terus garam, terus degan, terus ada juga kembang setaman, ada juga dupa. Nah, iya kayak begini. Nah itu musyriknya di mana? Ya, ini kan sama dengan istilahnya dengan itu memakai media seperti meminta sesuatu kepada media tersebut gitu loh. Loh, Ya toh? enggak gini. Sampean pakai sandal buat apa? Ya buat alas kaki. Biar apa? Ya biar ini biar gak apa kotor kalau pakai Iya. jalan. Ini namanya, dan sandal itu namanya media. Iya. Terus sampean minta sama medianya atau niatnya sampean biar bersih itu? Ya pokoknya saya pakai. Iya, ya berarti sama. Terus ini tadi ini apa? Oh naik sepeda. Sepeda. Media itu biar Ya biar sampai sini. sampai sini. Sampean minta sama sepedanya atau enggak? Ya udah toh ngapain Oh, saya minta sama sepeda? ya, kan berarti gitu. Sama. Oh, gitu. Iya. Yo, menurut kami nggak sama toh Gus. Menurut ini kan enggak Ini sama ya? iya. Saya dari tadi saya perhatikan ya. Eh, Kok yang kayak pas dengan rupiah ada kesurupan. Itu berarti kan otomatis Yang kesurupan siapa? ya ibu-ibu tadi di sana. Nah iya, Iya. maksudnya ibu-ibu itu kan tamu saya atau santri saya? Tamu jenengan. Tamu saya. Iya. Nah terus tamu saya itu datang ke sini kesurupan. Terus salahnya saya di mana? Ya kembali tadi jenengan kan pas doa bersama-sama ya. Eh, Itu mau nggak mau kan kayak berkumpul gitu terus kesurupan kan berarti itu masukin setan toh. iya. Ya mau nggak berarti setan itu pada bisa-bisa pada ngumpul gitu. Gitu loh. Kalau setannya sudah ada di dalam dirinya, terus setelah kita bacakan asma-asma Allah, setannya itu keluar bagaimana? Jadi bukan kemasukan setan, tapi setannya itu keluar. Kayak semuanya di dalam rumah kita sapu, penyakitnya itu keluar. Apakah dengan yang seperti itu salah? Enggak toh? Ya enggak, Nah, iya. cuman kan ya Nah, sekarang tidak ada, karena kan tadi pertanyakan syirik dan musyrik katanya begitu. Panjenengan kalau semuanya mau kenyang, apa yang sampai lakukan? makan. Nah terus apa panjenengan bisa sama itu kenyang tanpa makan? Tidak bisa Nggak bisa toh, Bos. Tidak bisa. Sampai kalau mau dapat uang caranya gimana? Kerja toh? Ya, Bisa sampai dapat uang tanpa kerja? nggak Ya bisa. itu kerja, terus juga makan itu namanya sarana. Sampean mau sembuh kira-kira cukup nggak dengan langsung minta kepada Allah saja? Perlu nggak sampean minum obat, berobat ke dokter dan lain sebagainya? Perlu nggak? Ya perlu. Nah iya, berarti sama saja. Kita pun juga begitu. Ini sarana. Jadi kalau semuanya nih pengobatan tuh 3 hal ya, psikis, non medis, medis. Psikis, pikiran itu perlu untuk kita tenangkan. Saya ini master hipnoterapi saya. Saya hipnoterapi, pikiran ditenangkan dengan nasihat. Jadi hidup itu sadar menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada selain psikis ada non medis, yaitu gangguan. Gangguan itu dengan doa. Kita ada doanya. Contoh dengan asbabun nuzulnya turunnya surat Falaq An-Nas itu kan karena baginda Rasulullah disihir. Nah, gitu kita dengan doa. Nah, setannya keluar, bukan kesurupan, salah paham lagi jenengan. Terus yang ketiga, kalau dokter itu medis dengan kapsul, dengan bahan kimia dan lain sebagainya lah, kita menggunakan kunir ya, menggunakan garam, air kelapa muda. Nah, itu sarana kita seperti itu. Siriknya di mana? Oh iya, Ya, saya kalau paham, kakak Gus. minta, saya mintanya ke Ya. media juga mungkin toh. Wong media ini loh benda mati, itu sarana, bukan kita minta ke media, mintanya kepada Allah Subhanahu Loh, iya wa kembalinya ta'ala. ke Allah semua. Iya, boleh ke Allah terus Jadi siriknya kan gimana? gini, pas tadi jenengan pas digebyok-gebyok dikasih air itu kan ya otomatis menuju ke musyrikan toh. Musyriknya di mana? Ya sekarang tinggal bacain doa selesai kan. Kalau digebyok-gebyok pakai air itu Sama tujuannya gini, apa? sama bilang kayak gini. Aku tuh mau dapat uang cukup berdoa saja.
berdoa tanpa bekerja itu ya nggak boleh, nggak baik. Ya sama saja. Kita ini berdoa dan juga berusaha. Di sini tuh dibilangin ada nasihatnya, ada doanya, ada terapinya, ada herbalnya gitu. Nggak bisa. Ini lucu lah Pak. Ya, tapi menurut Ya. saya sendiri kayak gitu Ya, otomatis menuju itu menurut jenengan. gaib gitu kan berarti tahayul semua gitu loh menurut Sampean saya. kalau sholat itu nyembah siapa? Ini Allah. Allah itu bagaimana coba? Allah ya tidak berwujud. Nah iya, gaib apa enggak? Ya gaib. Iya, Allah itu maha gaib sudah selesai. Kok repot dah. Kamu aja menyembah yang maha gaib kok kamu bilang gaib-gaib tahayul gimana sih? Ya, Mak, kan Bahkan caranya kita kan- percaya kepada hari Nabi kiamat. kita kan nggak mengajarkan kayak gini toh Gus. Ya toh. Kan ngajarin kayak gini Nabi kita. Kita kenapa nggak harus ngikutin Nabi kita gitu loh? Yang tidak diajarkan, saya sholawat diajarkan enggak sama kanjeng Iya, Nabi? sholawat Iya, diajarkan enggak? tahu. Diajarkan. Baca Al-Quran diajarkan enggak? Diajarkan. Ya terus yang enggak diajarkan yang mana? Yo, kegiatan kayak gini nih loh yang saya maksudkan itu. Ini muamalah dicampurkan dengan hubungan Ya. rubaniyah. Ini enggak nyambung Ya, jenengan. kayak gini berarti saya Hubungan perbuatan tentang syirik kan ketuhanan gitu loh. sampean saya kalau ini nggak dilakukan baginda sekarang saya tanya baginda Rasul pakai sendal kayak gitu enggak? Ya enggak. Enggak toh, pakai baju kayak gini enggak? Enggak. Enggak, gundul enggak? Sampai juga enggak melakukan, berarti sampai enggak. Sampai tidak melakukan apa yang Sama dilakukan. ngatain gudul berarti ya menghina saya Ya gitu. enggak, Hah? loh, ya enggak, sampai Kan juga masalah gitu Gus. semua Itu hal. rambut sendiri gitu loh. Jangan Ya, mengalihkan ini perhatian. iya, ini masalah tentang masalah iya, ini kayak saya tanya, Akidah itu loh. gini, baginda Rasulullah makan nasi apa enggak? Naik motor apa enggak? enggak. Lah enggak, ya berarti kamu nggak mengikuti baginda Rasulullah, kamu musyrik hidup kamu berarti bid'ah semua loh. Wah, ya Oh ya enggak iso yo. Kamu itu Ini beliau kok. loh. Akidah beliau. Dalam hal apa? Dalam hal sholat kalau kita nggak sama, itu namanya dosa. Dalam hal apa dulu? Kalau dalam hal bekerja, dalam hal makanan, dalam hal berikhtiar, itu kita diperbolehkan. Asalkan apa? Asalkan kita itu tidak melanggar syariat sudah. Yang baca Al-Quran, larangannya kayak tempatnya ya di rumah saya sendiri. Memang dilarang baca Al-Quran di dalam rumah. Dilarang apa enggak? Enggak. Waktunya dilarang apa enggak? Enggak. Loh, terus yang dilarang yang mana? Yang tidak dilarang baginda Rasulullah yang mana? Loh, ya kayak ya tadi itu ritual-ritual Nah, itu loh. Kembali ritual. ke ritualnya itu saya Kalau setuju. dalam hal metode Ya. muamalah, dalam hal metode dunia yang kita lakukan itu, entah itu dokter, pekerja, pedagang dan lain sebagainya. Pedagang yang penting nggak ngapusi, mau berdagang apa saja boleh. Makan yang penting nggak haram, makan apa saja boleh. Tapi nggak harus semuanya sama seperti baginda Rasul, enggak. Sholat semuanya yang penting rukuknya, sujudnya, bacaannya, semua rukunya terpenuhi sudah. Kalau masalah mau baca surat Al-Ikhlas, mau surat Falak, Anas dan sebagainya nggak masalah semacam itu. Yang bagaimana yang harus sama, ini sampai itu lucu. Yuk, Gitu. lucu gimana tuh Gus? Ya, Ya, kan Pak. jangan mindahkan katanya memindahkan penyakit ke binatang. Yang bilang- itu kan aneh loh. Yang bilang memindahkan penyakit ke binatang siapa? Lo yang saya lihat di ini nih jenengan. Siapa yang Ya, bilang? di info-info yang ada itu makanya Ya saya itu kesini. infonya siapa Saya yang pengen ngasih info tahu. dulu? Yang ngasih info Ya. siapa? Lah ini setiap hari loh saya ada, ini orang dari Singapura. Kemarin saya melihat, saya hampir tanya ke pasien saya, banyak yang menggunakan, bukan memindahkan penyakit ke kambing, tapi melakukan pengobatan dengan media kambing. Maksudnya bagaimana? Asbabun nuzulnya itu diambilkan dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika terlalu cinta kepada anaknya Nabi Ismail, oleh Allah diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban. Itu asbabun nuzul. Nah, kita ini berdoa dengan menggunakan media kambing. Sekarang bersedekah salah enggak? Ketika kita menyembelih kambing bersedekah, salah apa enggak? Ya udah. Bukankah sedekah itu juga menghilangkan penyakit? Kalau kita ini Iya. sekarang beli kambing, kita sembelih, kita sedekahkan kepada orang-orang, salah apa enggak? Udah. Terus salahnya di mana? Ya, Itu salahnya- kan asumsi antum. Asumsi kamu mengatakan kalau kita ini memindahkan, kalau kita nggak pernah memindahkan. Kita ini mengobati dengan sedekah. Seperti itu. Makanya dari tadi, maaf ya, saya dari tadi kesana sini ya, pengen lihat seperti apa sih kok katanya menuju kesirikan tuh. Lah ya makanya Ya makanya saya lihat tuh, kayak gini loh berarti, oh iya memang bener jangan sirik kayak gitu loh. Lah siriknya di mana? Iya kayak gini-gini ini Kalau saya mintanya kepada tidak Allah, diajarkan Nabi. yang tidak diajarkan Nabi yang bagaimananya? Lihat Yang kegiatan kayak apanya? gini ada sama nyumet kayak gituan tuh. Terus sekarang sampai ke sini diajarkan Nabi apa enggak? Loh, saya kesini ini tujuannya Lah malah iya kayak sampai gini, pengen seperti tahu ini gitu loh. dicontohkan Nabi apa enggak?
Ya kan Nabi mengajarkan kita untuk Apa? melihat sesuatu itu yang baik Ya. dan tidak menuju kesyirikan, kemusyrikan. Lah kan kayak gini kan menurut saya ini kayak gini media-media gini nih. Ini Pak ya, Amit ya Pak ya. Loh. Kasih tahu Pak ya. Kayak ini ya. Kunir ini ya. Kayak sampean bilang ini aja nih. Ini sudah dilakukan oleh leluhur kami orang Jawa untuk berbagai macam penyakit. Bahkan orang yang kemasukan susu, yang ngilangin susu, terus punya ilmu hitam itu loh, susah meninggal itu dengan ini. Ini sarana. Jadi apapun yang diciptakan Allah itu pasti ada manfaatnya. Termasuk juga daun kelor seperti ini, seperti juga daun bidara. Sekarang saya tanya, ketika sahabat baginda Rasulullah dan baginda Rasulullah menggunakan daun bidara untuk terapi, apa itu juga syirik? Loh, baginda Rasul melakukan loh itu dengan daun bidara. Terus syiriknya di mana? Terus sekarang kunir. Kunir ini sudah dilakukan oleh leluhur kami dari dulu, pertama kami lahir pun sudah dikasih kunir. Ini kalau dalam ilmu kedokteran antiseptik, menghilangkan kuman dan juga bisa untuk berbagai macam penyakit. Terus syiriknya dari mana? Ini sampean itu ngomong lucu deh kalau menurut saya. Kecuali kalau sampean itu kalau nggak dicontohkan baginda Rasulullah, makan pun kita sekarang makan roti ya dulu nggak dicontohkan baginda Rasulullah. Sekarang kita bikin sambal terasi ya nggak dicontohkan. Jangan disalahkan dalam hal hukumnya dunia, dalam hal pekerja dan sebagainya. Yang penting itu tidak mencuri, tidak haram, tidak melanggar syariat, tidak masalah gitu lah. Iya tuh. Sekarang gini Kamen semuanya tanya dalil. Sesembahan toh, sama Iya. dengan sesembahan kayak gini. Sembahan. Degan gitu tuh. Buat apa coba? Terus kayak gini emang dimakan. Iya. Kunir. Nah, Langsung dikasihkan makan gitu atau cuma gini toh kan gitu loh. ini kalau Apa maksud itu? iya, kunir ini ada yang makanya tanya dulu, jangan langsung bilang sih. Melihat nggak mau bertanya dulu sih. Kunir ini kalau di Jawa itu ada yang namanya disepuhno. Dia sering di tanah, kalau anak panas atau kena sawan itu taruh di kepala. Ini juga nanti kita begitu. Terus ada yang sudah diparut, itu nanti dicampur madu sama kunir, dimasukkan di kelapa, dibakar, diminumkan. Loh, air kelapa ini banyak loh manfaatnya. Loh, kalau persembahan kita persembahan ke siapa toh? Ngerti ini es degan nih. Es degan nih ngerti nih? Ya apa hampir sama dengan kegiatan orang Hindu ya kayak gini. Kan gitu ah. Nah Kayak ini, ritual-ritual gini loh ya. Kayak ini selamatan kan gitu. Wis ini loh kan, selamatan gini loh kan. kan gitu loh. Yang jelas gini loh, yang jelas kita ini, saya punya pemahaman sendiri dari kiai-kiai saya, dari abah saya, mbah saya namanya Mbak Adnan, ayah saya mondok di Paron 12 tahun, ayah saya juga guru ngaji, ayah saya juga sering dakwah ke kampung-kampung, saya dulu dari kecil ikut. Kalau ayah saya prinsipnya begini, mungkin kita masih kecil itu makan cukup pakai bubur ya, tapi ketika kita sudah dewasa, monggo, mau makan singkong, mau makan padi, mau makan roti, mau makan apa silahkan, yang penting tidak haram, tidak mencuri dan juga tidak beracun, itu dipersilahkan. Begitu juga ketika baginda Rasulullah mengajarkan kita untuk berbuat baik, sholat dan lain sebagainya. Kalau masalah tentang muamalah, tentang dunia seperti kita bekerja, berobat, mendoakan orang, berdagang dan lain sebagainya, itu nggak harus sama. Jadi yang terpenting sebenarnya adalah ketika tidak melanggar syariat dari baginda Rasulullah SAW. Kalau sampean sekarang bertanya, kalau ngomong sama saya, mana dalilnya? Sekarang saya tanya, dalil yang melarang kita untuk pakai kunir, untuk pakai daun kelor, untuk melakukan ini, dalilnya mana? Gitu loh. Hadisnya mana? Pokoknya gini loh intinya. Pokoknya. Pokoknya ngomong pokoknya enggak ada teh. Loh iya gimana? Pemahaman saya seperti itu. Loh, Ya itu- gitu. Kok kurang madu ya? Ya. Ya gini aja. Kita weh. anggap jangan malah menjerumuskan santri-santri ini jenengan juga. Sampai ini gini loh, ya. Kita ini, Masya Allah, nanti ngobrol lah sama saya. Oke, intinya apa yang saya lakukan ini menurut saya tidak ada syiriknya, tidak ada bid'ahnya, karena kita mintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau media-media ini semuanya sarana. Degan dikasih garam ya diminumkan. Degan itu ya sudah digunakan oleh leluhur kita dari dulu untuk mengobati orang keracunan seperti itu. Terus kayak madu itu sunahnya Kanjeng Nabi. Kelor ini banyak manfaatnya, apapun yang Allah ciptakan itu ada manfaatnya seperti itu. Terus
Ada juga kunir diminumkan, diterapi semacam itu. Jadi kalau menurut sampean syirik ya silakan, itu pandangan jenengan. Kalau menurut sampean saya salah ya itu menurut jenengan silakan. Kalau menurut saya ya saya lakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan. Ngoten mawon nggih. Saya masih pengobatan. Kalau nanti mau ngobrol ya wis ngobrol nanti aja nggih. Tapi tetap Gus, mohon maaf saya tetap menganggap ini ada kegiatan syirik. Oh, Ya silakan. Monggo. Iya. ya kenapa? Saya tadi sudah sempat ngerekam ya, mohon maaf saya lihat, saya tunjukkan ke golongan saya juga. Oh, siap. Golongan apa? Biar tahu bahwasanya memang bener ini kan syirik semua. Iya. Nggih. Ya, mohon Enggak maaf. diambil mic-nya. Saya tak masih melakukan matur suwun, terima kasih. Iya. Kalau nanti besok mau ngobrol sama saya lagi, ngobrol aja nggak apa-apa. Kita ini welcome kok, ya tah? Nggih, nggih. Kalau mohon maaf, pengasuh pondok Nuswantoro ini adalah ketua MUI Blitar, jadi kita ini juga nggak asal-asalan kayak gitu loh. Kita pun juga nggak pernah menjanjikan kesembuhan. Kita selalu mengajak bersolawat, mengajak sholat. Intinya siapapun yang datang ke sini, yang terpenting diperbaiki sholatnya, dijaga sholatnya, safi sholat baca sholawat, safi sholat baca Al-Quran, terus diperbaiki hatinya. Terus dari itu di mana salahnya? Kalau media ini hanya sarana gitu loh. Kalau menurut jenengan salah ya silakan dilaporkan ke grup-grupnya dia lah gitu. Datang ke sini, ayo kalau mau debat sama saya. nggak apa-apa. Teleponnya lah. Iya, Gus. Ya, teleponan. Teleponan. Saya sudah ini kok. Oke. Ya. Oke. Ya wis, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong jenengan semua hati-hati kayak gini nih kegiatan Sampai syirik. ada sesat itu. Iya, malam. Nggih. Numpang pira doang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dikatakan syirik ya, mau dikatakan musyrik. Oke. Monggo. Nggih. Heeh. Syirik, syirik. Jangan ini kabeh kaummu kabeh. Gundul. Enggak boleh nyerang fisiknya. Enggak apa-apa. Saya ini sebenarnya amit toh, sudah dari dulu. Sama orang Malangnya masalahnya saja. Sudah cukup, diam. Jadi kita welcome ya, untuk siapapun mengatakan kita itu musyrik, mengatakan kita itu bid'ah, mengatakan kita itu syirik, kita welcome. Tidak ada yang boleh marah ya, tidak ada yang boleh marah. Sama seperti pohon itu ketika tinggi akan banyak angin yang menerpa. Jadi tidak usah dipermasalahkan. Mereka mau cari masalah ya silahkan. Intinya ya banyak yang tidak suka dengan kegiatan kita. Tapi yang jelas kita kan intinya mendoakan saudara-saudara kita yang datang. Kita tidak pernah sekalipun demi Allah, saya tidak pernah menjanjikan kesembuhan untuk siapapun yang datang. Di sini kita hanya mendoakan saja. Sembuh ya alhamdulillah. Kalau nggak sembuh ya terus berdoa. Kalau masalah tentang sarana sudah sering saya jelaskan metodenya 3, psikis, non medis, medis. Kita ada yang pertama ada dengan ruqyah, yang kedua dengan terapi, dan yang ketiga dengan herbal semacam itu. Ya itu 3 pilar kita pengobatannya. Jadi kalau dengan media kelapa diminum salah, dengan media kunir dibuat terapi, ditekan titik akhirnya salah, dengan menggunakan garam salah, dengan menggunakan daun kelor salah, ya silakan. Tapi yang jelas kita melakukan semuanya ini dengan sebaik-baiknya. Ngoten mawon nggih. Untuk semuanya anak-anakku tidak boleh nesuan sing tenan. Kecuali kalau kebablasan baru sikat. Nah. Yang penting dia nggak main tangan, yang penting dia nggak merusak, nggak masalah. Pokoknya yang penting sabar aja, ya toh? Allahumma sholli ala Muhammad. Ini juga ada pengobatan ini dari Singapura. Loh kemarin itu loh orang punya tumor stadium 4 dengan izin Allah ya sembuh gitu loh. Nah banyak juga orang yang menganggap salah tentang media kambing, dianggap pemindahan penyakit ke kambing. Pernah saya bilang pemindahan penyakit ke kambing? Nggak pernah. Saya bilang sedekah, dengan sedekah menghilangkan penyakit gitu loh. Apalagi kambing ini sangat dianjurkan loh kita kemarin itu ya ada ibu-ibu tuh anaknya marah-marah ya gak malah pengen bunuh ibunya. Jadi sini setelah menyembelih kambing itu ya sembuh, nggak marah-marah lagi anaknya. Terima kasih sama saya. Padahal itu ibunya itu seorang dosen loh itu di sebuah universitas kayak begitu itu. Karena dengan memotong kambing itu dengan niat untuk memotong sifat-sifat kehewanan yang ada di dalam diri kita, dan juga dagingnya bisa kita
sedekahkan atau untuk makan santri, terus tenaganya dibuat sholat, ya sama aja sedekah buat santri, nanti juga insya Allah pahalanya mengalir untuk yang sedekah itu aja, nggak repot. Kok katanya sembahan orang Hindu. aduh kayak piye pikiran ngono kuwi. Bocah sing sabar semuanya nggih. Anta sudah bilang tidak usah ditanggapi. Anak Samsudin kuwi yang diutamakan adalah akhlakul kasih Rahman itu dulu sampean. Lah sampean atine cek gampang nesu, gampang cengkelan, gampang ngamuan, gampang benci, berarti urung dadi anak Samsudin. Lek nyambung tenan karo Samsudin, atine gak gampang nesu, gak gampang sakit hati, gak gampang membenci. Kasih sayang mbek kanca-kancane. Baik karo semua yang datang itu baru anaknya Samsudin. Terus yang kedua, anak Samsudin ini kudu siap dicaci, siap dibully. Siap dicaci, siap dibully ya aja milu warga besar Pondok Nusantara. Tidak mampu awakmu. Karena ujiannya yaitu Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu